Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Dirhamsyah Adi Pradana dari kelas 221A11 jurusan Administrasi Bisnis. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai organisasi kantor dan deskripsi pekerjaan. Kita mulai dari organisasi kantor. Nah, secara definisi, organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri atas beberapa bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maksudnya kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk tujuan bersama. Nah, berarti di sini organisasi kita bisa tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, organisasi didirikan lebih dari satu orang, dua orang atau lebih ya, karena nggak mungkin mendirikan organisasi satu orang. Nah, yang kedua yaitu terdapat kerjasama di dalamnya dalam organisasi itu. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama, sama-sama berkumpul untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau di sini membahas tentang organisasi kantor, berarti tujuan kantor untuk kedepannya seperti apa. Nah, tentunya ketika suatu organisasi sudah terbentuk, perlu adanya struktur organisasi. Apa sih struktur organisasi itu? Yaitu dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, dengan adanya struktur organisasi ini, seorang human research atau HR di bagian sumber daya manusianya, dia bisa mengetahui peran dari karyawannya, seberapa penting mereka dan seberapa bernilainya mereka. Dengan itu, seorang HR bisa menentukan seberapa pantas gaji yang diberikan kepada karyawannya. Jadi dengan adanya struktur organisasi ini sebagai tolak ukur, ya. Kira-kira orang ini cocok ditempatkan di mana dan juga gaji yang pantas untuknya berapa. Nah, saat ini ada 6 macam struktur organisasi yang biasa dijumpai dalam suatu organisasi, yaitu 1. Struktur garis, 2. Struktur garis dan staf, 3. Struktur fungsional, 4. Struktur produk, 5. Struktur komite, 6. Struktur matriks. Nah, fungsi dari struktur organisasi ini yang pertama yaitu kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau atasannya yang telah memberikan kewenangan. 2. Kejelasan kedudukan. Setiap anggota seseorang yang ada di dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan jika kedudukannya jelas. Contohnya direksi, dia yang bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Nah, ketika dia memerintah atas karyawan yang di bawahnya, nah, dia berhak gitu loh, karena sudah jelas hubungannya itu antara atasan dengan bawahan. 3. Kejelasan jalur hubungan, membantu agar jalur penyelesaian suatu pekerjaan semakin efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. 4. Kejelasan uraian tugas, membantu atasan agar dapat melakukan pengendalian dan pengawasan. Nah, siapa saja yang ada dalam struktur organisasi, yaitu mulai dari paling atas direksi, kemudian direktur utama, ya, turun lagi ada direktur, turun lagi ada manajer, turun lagi ada kepala divisi atau kepala departemen, ya, lagi ada administrasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai deskripsi pekerjaan atau job description. Deskripsi pekerjaan merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawannya dalam menjalankan tugas. Nah, semakin jelas deskripsi pekerjaan ini, maka semakin mudah bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, deskripsi pekerjaan mempunyai 4 elemen penting. Yang pertama, identifikasi informasi, ringkasan pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan kualifikasi minimum. Kita ambil contoh di bagian administrasi. Nah, mendengar istilah administrasi, ya kan, yang ada di benak kita itu tentang keuangan, mengatur dokumen, ya kan, terus jenis pekerjaan back office, dan lain sebagainya. Deskripsi pekerjaan untuk administrasi ini antara lain bertanggung jawab atas keluar masuknya barang, bertugas untuk sistem pengontrolan kualitas barang masuk dan keluar,
melakukan proses internal perusahaan, melakukan proses kepegawaian, melakukan penyimpanan dokumen perusahaan, melakukan pengaturan kas kecil keuangan. Nah, itu bagi orang yang nantinya akan ditempatkan di bagian administrasi, karena sudah ada deskripsi pekerjaan seperti ini, dia jadi tahu, mengerti tugas dan kewajibannya di bagian administrasi. Jadi lebih mempermudah karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sekian presentasi dari saya mengenai organisasi kantor dan deskripsi pekerjaan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.